saya walaupun jauh di Bali, tapi tidak apa-apa ya, kita bisa dekat dengan link Zoom ya ini. Ya, saya dipercayakan untuk membawakan endokrinologi ya. Jadi adik-adik mungkin sering sudah mendengar hormon-hormon, dari sejak SMU pun sudah mendengar hormon-hormon ya, dan sebagainya itu ya. Sampai sekarang itu sudah. Nah sekarang kita khusus mempelajari tentang hormon dari sudut pandang fisiologi ya. Apa itu ya? Adalah ilmu yang mempelajari tentang hormon, yaitu fisik kimia yang sering disebut dengan biomol ya, biomolekul ya. Itu dipelajari nanti di biokimia ya. Kemudian produksi dan mekanisme fungsi kerja pada target organ bagaimana ya di produksinya ya, di mana organ apa, kemudian mekanisme kerjanya pada target organ, jadi organ-organ sasarannya ya. Durasinya bagaimana, lama bekerjanya ya, serta kontrol ya, mekanisme pengendaliannya bagaimana ya. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah fungsi dalam homeostatik ya. Kalau kita melihat begini definisinya, maka kita akan melihat kok sepertinya fungsinya sama saja dengan sistem syaraf ya, neuron ya, neurologi ya, gitu ya. Nanti kita lihat ya bagaimana ya. Lalu Claude Bernard itu adalah bapak endokrinologi, sering disebut dengan bapak homeostatik ya. Ya. Beliau mengatakan bahwa lebih daripada 100 tahun yang lalu ya, endokrin sistem itu ya yang melakukan suatu upaya-upaya internal milieu pada binatang ya, itu yang mengendalikan milieu interior ya. Ada semacam internal secretion ya, atau sekarang disebut dengan hormon ya, yang dilepaskan oleh kelenjar dalam tubuh kita ya, kemudian dia akan masuk lewat aliran darah ya, dan akan menuju ke target organ atau target sel itu ya, beliau mengatakan seperti itu ya. Dan memang sudah lama ya yang begini dirasakan oleh semua manusia, bahwa ada sesuatu yang lain ya, yang keluar dalam tubuh yang bisa membuat tubuh itu ya milieu interior ya, artinya stabil ya, itu. Nah, kalau dia dalam musim panas bagaimana ya, kalau dia musim dingin bagaimana, apa yang dikeluarkan seperti itu ya. Jadi ya, keadaan sakit pun ada sesuatu yang dikeluarkan oleh tubuh sehingga tetap dalam kondisi stabil ya seperti itu. Nah, endocrine system maintains homeostasis ya. Itu judulnya seperti itu ya. Konsep ini ya adalah konsep di mana hormon itu bekerja ya kepada target sel untuk memelihara stabilitas daripada tubuh ya, internal milieu ya. Dan itu menjadi major advance-nya ya, yang perlu kita pahami ya. Yang menjadi katakanlah isu pokoknya daripada hormon ini adalah untuk memelihara homeostatik ya. Internal milieu itu lain kata daripada homeostatik. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan mengenai lecture homeostatik yang lalu ya. Dan sekresi hormon ini mampu mempengaruhi ya perubahan-perubahan milieu interior ya, dan menghasilkan suatu hasil ya menuju ke milieu interior ya yang normal ya, atau keadaan kondisi yang normal ya. Ya. Nah, ini yang dipertahankan ya untuk terus mencapai status quo-nya daripada badan itu ya sampai dengan sekarang.
yang diistilahkan dengan homeostatik. Nah, ternyata hormon itu ketika dia bekerja ya sama mirip-mirip dengan saraf ya. Ada sistem sensingnya, ada sistem signalingnya ya, signalingnya. Yaitu dikatakan di sini bahwa endocrine glands synthesize ya and store hormone ya. Jadi kelenjar hormon itu ya itu memproduksi hormon-hormon dan juga menyimpan hormon itu sendiri ya di dalam kelenjar itu ya. Nah, kelenjar ini have the sensing and signaling system with regulate the duration and magnitude of hormone ya. Jadi kelenjar ini ya itu dia bisa terpacu ya atau memberikan sinyal ya untuk bisa mengatur ya durasi dan jumlah hormon yang akan dikeluarkan ya sebagai ya atau bisa juga sebagai feedback ya dari target sel ya itu. Jadi hormonnya dikeluarkan untuk mempengaruhi target sel. Target sel-nya sendiri juga memberikan sinyal yang bisa memberikan suatu feedback ya. Feedback itu bisa positif, bisa juga negatif ya maksudnya di sini ya. Kalau positif itu ya yang akan terus mengembangkan, kalau yang feedback negatif dia akan menghentikan pengeluaran hormon. Kalau yang positif dia bukannya menghentikan bahkan meneruskan pengaruh-pengaruh hormon itu sehingga berkembang ya itu ya. Oke ya selanjutnya endokrin dan nervous system ya ini yang saya katakan dua-duanya sama ya dia mempunyai sistem komunikasi ya yang terbesar yang tersebar di dalam tubuh ya terbesar dalam tubuh ya dan juga memberikan respon dan stimulasinya yang terintegrasi sama ya antara sistem saraf dengan hormon sama ya untuk mengubah lingkungan eksternal dan internal ya. Dalam situasi tertentu bagaimana dia mengubah lingkungannya saraf juga begitu sama ya. Oke. Dan keduanya sama-sama berfungsi untuk mengkoordinasi sel-sel dan jaringan dan juga organ. Hanya saja bedanya antara satu dengan yang keduanya ini satu dengan yang lainnya bahwa hormon itu bukan organ histologik ya. Bukan organ yang anatomik fisiologik ya, tapi dia berupa cairan gitu. Sedangkan saraf itu jelas-jelas organ yang ya, seperti saya memberikan lecture neurologi itu ya dia ada anatomi histologiknya, ada neuronnya, ada sinapsnya seperti itu ya dan sebagainya. Jadi terkadang kita kenal ada neurotransmitter itu ya, dia itu hormon sebenarnya ya, tapi dia berfungsi untuk membackup atau membantu saraf itu untuk bisa melanjutkan fungsi daripada saraf itu. Itu neurotransmitter. Neurotransmitter ada orang mengatakan dia sebagai enzim, ya betul ya. Tapi juga dia bisa dikatakan hormon dalam hal ini. Enzim karena dia bekerjanya lokal di sana, ya di dalam sinap, tapi disebut hormon karena dia memang membantu ya meneruskan impuls saraf itu ya. Oke, ya. Prinsip function of the endocrine system bagaimana ya? To maintain of internal environment ya in the body ya. Jadi itu memelihara sistem lingkungan internalnya ya dalam tubuh. Ya. Itu maintain the optimum biochemical environment ya, artinya lingkungan yang biokemik contohnya. Itu. To integrate and regulate ya of growth and development gitu, untuk mengintegrasikan dan juga mengatur meregulasi pertumbuhan dan perkembangan tubuh ya. Kita tahu dari anak-anak
dari bayi bisa tumbuh besar sama besar itu boleh dikatakan 98% ya. Itu dipengaruhi oleh sistem hormon ya gitu. Kemudian to control ya, artinya mengontrol, to maintain ya, memelihara instigation of sexual reproduction ya, tingkat perkembangan seksual ya, reproduksi gitu ya, keturunan soal persoalan reproduksi itu ya. Nah, termasuk di dalamnya gametogenesis ya, coitus, fertilization, fetal growth and development and nourishment of newborn ya. Seperti itu ya, kelahiran ya, perkembangan dan juga pertumbuhan dan perkembangan tubuh kembang daripada bayi-bayi baru lahir gitu ya. Oke, nah ini hormon ya, kalau lalu itu sering dikatakan hormon itu travel via the bloodstream to target cell. Memang seperti itu ya, konsep dulu sampai dengan sekarang masih kita anut itu. Tapi ternyata tidak 100% seperti itu. Ya, kalau perkembangan terakhir ini ya tidak selamanya hormon itu mengalir lewat pembuluh darah ya. Ada juga tanpa mengalir dengan darah bersama-sama darah. Tapi mayoriti itu mengalir bersama-sama dengan darah. Ya. Nah ini kita lihat ya bagaimana ininya. Di sini kita kenal ada endokrin, ini pasti via bloodstream. Nah, neurohormon, nah ini adalah hormon ya yang diproduksi oleh sel saraf ya. Kemudian dia masuk ke sel-sel sinap dan kemudian dia masuk ke dalam pembuluh darah, mengalir dalam darah. Disebut neurohormon. Jadi neurohormon adalah hormon yang diproduksi oleh sel-sel saraf, kemudian dikeluarkan lewat sinap, kemudian dia mengalir ke pembuluh darah. Ya, seperti tadi saya katakan neurotransmitter, ya, dan hal ini masuk di sini. Tapi terkadang dia tidak bisa mengalir masuk ke dalam pembuluh darah, tapi sangat bisa mengalir ke pembuluh darah. Gitu. Nah, contoh hormon-hormon endokrin yang lain itu ada seperti ini. Di kelenjar-kelenjar hipofisel, nah, contohnya ada seperti ini ya. Kemudian parakrin hormon itu bekerja ke sel-sel di sebelahnya ya. Hormon act on adjacent cells ya. Dia diproduksi oleh sel satu, tapi target organnya ada pada sel sebelahnya seperti itu ya, sehingga dia tidak melewati aliran darah, tidak perlu aliran darah. Begitu juga dengan autocrine, hormon are released and act on the cell that secreted them ya. Ini di istilah-istilah yang lain, autocrine ya, hormon yang diproduksi oleh sel dan bekerja pada sel-sel itu sendiri, jadi nggak lewat aliran darah. Nah, apakah ini enzim? Ya bisa juga dikatakan enzim, ya bisa kan. Tapi endokrin mengambilnya sebagai hormon juga, ya. Also itacrine, ya, hormone act within the cell that produce them. Ya, juga seperti itu, itacrine, hormon itacrine bekerja pada sel itu dan juga diproduksi oleh sel itu sendiri. Nah, jadi di dalam sitosol ya terjadi yang seperti ini ya. Nah, luar biasa ini perkembangannya begini ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa tidak selamanya dia mengalir lewat aliran darah, tapi ternyata ada juga dengan cara yang lain. Oke, ini lanjutnya ya, lokal hormon ya. Nah, digambarkan seperti ini. Nah, ini a cell is a target because it has a specific receptor for the hormone. Ya.
Ini ada yang sel warna biru, ada juga sel warna hijau, dan sel juga warna pink ini ya. Nah, yang biru ini ada sel-sel memproduksi hormon-hormon. Ternyata targetnya pada sel yang lain, karena pada target sel itu ada reseptornya. Kalau dia tidak mempunyai reseptor, seperti sel yang pink ini, ya dia tidak menjadi sasarannya, tidak menjadi target selnya. Nah, apa yang membedakan sel satu dengan sel yang lainnya itu menjadi sasaran hormon, yaitu reseptornya ini. Kalau dia memiliki reseptor, berarti dia menjadi sasarannya. Kalau dia tidak memiliki reseptor, tidak menjadi sasarannya, gitu ya. Oke. Nah, major hormones and system, ya, hormon yang bagian besar hormon, ya. Ini mekanismenya top down, dari atas menuju ke bawah. Ya. Atas mana maksudnya atas? Atas itu adalah kepala, otak kita ya. Ya. Top down organization of endocrine system. Dari kepala itu memproduksi hormon, targetnya ada pada organ-organ yang ada di bawahnya. Ada di leher, itu misalnya timus ya, atau tiroid, itu ya. Atau ke dalam di daerah abdomen sakral itu ada kelenjar suprarenal ya, itu ada hormon ACTH itu contohnya ya, adenocorticosteroid hormon system gitu ya, itu ada ya, targetnya ada di suprarenal, tapi hormon itu diproduksi di kepala ya, di hipofise gitu ya. Nah, itu dia. Ya. Contohnya hipotalamus ya. Hipotalamus memproduksi releasing factor ya. To stimulate ya, that stimulate production of anterior pituitary ya, memproduksi pituitary ini hipofise ya, ya. Nah, hipofise anterior atau anterior pituitary hormone which act on peripheral endocrine glands ya, yang bekerja untuk organ-organ kelenjar perifer ya, seperti saya contohkan misalnya ACTH ya, seperti itu. Ya. Ini spesifik principle, artinya contoh-contohnya seperti saya katakan ACTH ya, gitu ya. Kemudian hormon-hormon di posterior pituitary hormone ya, diproduksi di sini ya, untuk di dalam neural cell body ya, dahi hipotalamus. Nah, dan ini dikeluarkan via sinapsis of posterior pituitary. Contohnya hormon ADH. Ini adalah hormon yang dikeluarkan lewat sel saraf ya. Kalau adik perhatikan di sini ada sinaps, berarti neuron di sini ya. Nah, makanya neuron dengan hormon ini dia bersahabat karib sekali ya. Ya. Jadi sarafnya memproduksi hormon ADH ya, kemudian dia dibawa ke hipofise posterior. Sebenarnya dia diproduksi jadi diproduksi di hipotalamus ya, tapi dibawa ke kelenjar posterior hipofise, kemudian di situ mengeluarkan ADH ya, itu. Jadi ADH ini sebetulnya diproduksi di hipotalamus itu ya. Oke. Ya. Nah, beberapa klasifikasi daripada hormon ya, classes of hormone. The hormones fall into the two bigger classes ya. Ada dua macam ya hormon ini, water soluble dan lipid soluble. Kalau water soluble, hormon itu larut dalam air ya. Kalau lipid soluble dia larut dalam lemak. Water soluble ini contohnya itu epinefrin dan norepinefrin ya, atau sering disebut dengan katekolamin ya.
itu adalah hormon yang dikeluarkan di kelenjar suprarenal ya. Ya. Dan juga peptida, hormon peptida ya, atau protein-protein hormon yang larut dalam air. Ya. Nah, ada juga yang larut dalam lemak. Dia tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam lemak. Ya, hormon itu termasuk adalah tiroid. Ya, tiroksin, tiroid, seperti ya. T3, T4, itu ya. T3 itu tironin, ya. Kalau T4 tiroksin, gitu ya. Kemudian steroid hormon dan vitamin D3, ya, ya. Ini larut ya dalam lemak. Itu contohnya. Kemudian water soluble hormone disintesa dalam kelenjar, kemudian dipackage ya, dikemas dalam kelenjar-kelenjarnya ya, kelenjar-kelenjar sekretory ya, dalam bentuk granul-granul. Ya, granul-granul seperti apa ya? Apa namanya? Granul ya, saya terjemahkan lagi susah ya. Ya, di mana granul ini fuse with the plasma. Fuse itu artinya larut ya. Nah. Kemudian water soluble hormone are freely soluble in the bloodstream. Ya, dia larut secara bebas di dalam aliran darah ya, dan bisa mengalir kepada target organnya tanpa harus berikatan dengan protein-protein di dalam darah. Ya. Ini yang water soluble. Ya, itu ya. Jadi bagaimanapun juga ya, dalam hal ini banyak sekali orang-orang menghubungkan, ya dihubungkan dengan protein-protein yang mengikatnya ya, sebagai modulat ya, modulit ya, bioavailability-nya. Jadi sudah terancang sebagai bioavailability-nya seperti itu, terikat ya. Katakanlah seperti itu ya. Kemudian yang lipid soluble hormone ya diproduksi dalam kelenjar selnya, tapi tidak dipaket dalam granul ya, tidak dikemas dalam granul, tapi dalam bentuk apa dia? Ya, dia hormon yang keluar begitu saja secara pasif, dia langsung diffuse ya, bergabung ya, larut itu saja ya, menyatu begitu saja ya. Nah, jadi dia menyatu dengan protein atau dengan globulin di dalam darah itu ya. Nah, itu ya, protein-protein globulin di dalam darah. Ya, berbeda halnya dengan yang granul tadi, dia larut ya dengan air, langsung dia menyatu dengan plasma darah gitu ya. Tapi kalau ini dia dengan protein globulin. Sepanjang ada globulinnya ya, sepanjang itu juga dia akan hadir. Kalau globulinnya tidak ada, berarti hormon ini tidak akan bisa hadir di situ. Makanya kalau orang sehat mempunyai globulin yang bagus, dia akan selalu ada ya hormon yang lipid soluble ini. Jadi sangat bergantung kepada proteinnya itu ya. Nah, protein hormon kompleks ini ya, itu terbawa oleh darah, aliran darah itu ya, menuju ke target organ ya, di mana hormon ini ya dirilis dari proteinnya tadi ya, dan akhirnya sesudah sampai kepada target organnya dia akan berikatan
Jadi tadinya lipid ini, ya lipid soluble ini, dia bergabung dengan protein, globulinnya itu, ketika sudah sampai kepada sel, permukaan sel, yang ada reseptornya, langsung dia berikatan di situ. Itu anunya reaksinya itu ya. Berbeda dengan water itu ya, water soluble itu dia karena dia bebas ya, dia pasti akan bersentuhan juga dengan target ini. Nah, lipid ini, lipid soluble ini, kalau proteinnya itu tidak ada, maka tidak akan pernah sampai kepada target organ itu. Nah, itu contohnya ya. Begitu pemahamannya. Nah, some lipid soluble proteins do not have binding proteins. Ya, itu ada juga perkecualiannya ya. Contohnya aldosteron. Ya. Dia ini lipid lipid soluble hormon, tapi dia tidak selamanya harus berikatan dengan protein globulin hal ini. Ini perkecualiannya ya. Tapi umumnya adalah yang lipid soluble itu adalah seperti yang disampaikan tadi ya. Nah, hormon-hormon dan beberapa reseptor-reseptornya itu ya. Contohnya amin, epinefrin dalam hal ini ya, hormon amin. Dia kategorinya water soluble ya. Ya. Karena dia water soluble bagaimana dengan sel lokasi? Pasti dia reseptornya ada pada permukaan sel, gampang sekali dia mencapai ini. Karena itu memang hormon-hormon yang water soluble ini adalah hormon-hormon seperti epinefrin ini, dia mudah sekali bereaksi. Ya. Kalau adik misalnya menyuntikkan hormon epinefrin, adrenalin dan sebagainya, sekarang disuntikan tidak sampai hitungan menit, hitungan detik sudah sampai dia kepada reseptor selnya. Jadi reaksinya langsung cepat ya reaksinya. Nah, kemudian amin yang tiroid hormon, dia ini termasuk lipid soluble. Nah, lokasinya di mana reseptornya lokasinya? Ada di intraseluler. Nah, karena itu kalau dia di intraseluler, dia membutuhkan apa? Membutuhkan alat bantu ya. Itu namanya itu messenger ya. Protein messenger. Jadi perantara untuk bisa sampai kepada intraseluler. Nah, dia. Peptida atau protein. Ya, ini klasifikasi hormonnya water soluble. Kalau kita lihat water soluble pasti reaksinya cepat ya. Ya, lokasi reseptornya ada di sel-sel permukaan sel. Steroid atau vitamin D, lipid soluble, dia di intraseluler, gitu ya. Nah, dia membutuhkan messenger, ya seperti itu. Nah, messenger ini yang disebut dengan second messenger. Ya, tadi kalau dalam darah tuh, ya first messenger. Kalau ini second messenger yang ada di dalam sel. Ya, dalam sel target. Ya, kalau yang first messenger itu protein binding itu namanya globulin tadi ya, globulin. Nah. Ya. Reseptor for water soluble hormone found on surface of the target cell. Ya, ini ada di dalam permukaannya ya, pada plasma membran ya. Ya. Type of receptor are coupled by various second messenger. Ini tipenya di bergabung ya dengan berbagai-bagai second messenger system. Ya. Ini cepat sekali reaksinya ya, which mediate the action of the hormone in the target cell ya. Ya, ini seperti itu digambarkan ya. Tapi ada juga yang jenis yang lain ya. Second messenger system itu adalah ya contohnya adenilat siklase, guanilat siklase, kalsium and kalmodulin ya. Nih. Adenilat siklase ya itu adalah suatu enzim ya. Apakah ini kalau messenger ini disebut messenger, apakah ini hormon ya? Saya lebih setuju katakan ini enzim. Begitu berbunyi siklase, berarti dia enzim. Ya, ada kata-kata ase di belakangnya, berarti dia enzim.
adenylyte cyclase ini bisa mengkatalisasi untuk mengubah ATP menjadi AMP, ya, siklik AMP. Nah, ini berarti energi yang dilepaskan ya dari ATP menuju ke AMP, berarti ada energi yang dilepaskan. Adenosin trifosfat menjadi adenosin monofosfat, berarti ada dua ya adenosin itu yang keluar ya. Dua adenosin itu berarti energi yang dikeluarkan. Nah, ini second messenger ini bekerjanya begitu. Jadi untuk ada reaksi dari hormon itu bisa timbul suatu reaksi, efek, dia membutuhkan energi di sini. Messengernya membutuhkan energi. Kedua, guanylate cyclase. Nah, ini yang mengkonversi GMP yaitu siklik GMP. Nah, itu dia ya. Jadi baik AMP maupun GMP sekarang dikenal sebagai collectively as cyclic nucleotide. Ya, itu. Itu dikatakan seperti itu ya. Nah, diingat-ingat saja ya. Memang sukar dihafal. Tapi diingat-ingat saja. Nah, kalsium dan kalmodulin, ya, fosfolipase. Nah, ini juga merupakan second messenger, ya. Fosfolipase C, ya, yang mengkatalise, ya, fosfoinositide, ya, berubah untuk memproduksi inositol fosfat and diacylglycerol. Nah, ini bahasa-bahasa biokim seperti ini ya, diingat-ingat bahwa ini adalah second messenger ya, adalah enzim sebenarnya yang mampu memberikan energi untuk tercapainya kepada target sasaran itu. Nah, terjadilah satu reaksi-reaksi yang diakibatkan daripada kinerja hormon itu ya. Nah, each of the second messenger, setiap second messenger sistem ini mengaktifasi spesifik protein kinase enzim ya. Ini seperti tadi saya katakan itu ya. Dia mengaktifasi kinase enzim ya. Kemudian ya, jadi degradation of second messenger and activity. Jadi timbulnya second messenger dan aktivasinya berupa enzim-enzim kinase tadi itu menghasilkan perubahan-perubahan ya sebagai aktivitas dan aktivitas pada target sel ya. Itu apa yang diinginkan oleh hormon itu ya. Seperti misalnya ya katakanlah tadi dari hormon dari top down tadi dari kepala sampai ke bawah ya, itu reaksinya seperti ini ya, apa ya, katakan si ADH itu misalnya ya, ADH anti diuretik hormon gitu ya. Jadi kalau anti diuretik hormon berarti hormon yang menyebabkan tidak memproduksi urine ya. Nah, sehingga akhirnya pada waktu tertentu itu hormon ini bekerja kemudian mengaktifasi second messenger sehingga akhirnya sasarannya tercapai, targetnya tercapai, yaitu diproduksinya hormon anti diuretik yang berakibat tidak keluarnya urine. Itu anunya, contohnya seperti itu. Kapan itu? Pada waktu tertentu ya. Itu pasti akan dikeluarkan kalau tubuh memintanya, dan itu harus dikerjakan oleh tubuh itu sendiri dalam rangka memelihara kestabilan tubuh atau homeostatik itu ya. Nah, contohnya yang lain, karena ini saya diarahkan oleh tim pengarah bahwa
ini sekarang metabolik hormon. Metabolik hormon berarti ada hubungannya dengan DM, ya, diabetes mellitus. Nah, bagaimana kerjanya diabetes mellitus? Adalah ketika makanan yang dimakan masuk ke dalam lambung dan juga usus. Kalau lecture saya kemarin itu di blok 3 kok salah ya, itu diserap, maka adalah glukosa yang masuk menjadi hiperglikemik di dalam darah, ya, dalam vena porta, ya, gitulah darah. Maka hiperglikemik yang ada dalam darah vena porta itu akan memicu, ya, pengeluaran daripada hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas, ya, di daerah Pulau Langarhang itu, beta pankreas namanya. Glukosa yang tinggi ini, ya, itu bisa memicu terjadinya pengeluaran beta pankreas, sekretorinya berupa insulin. Insulin ini hormon. Nah, hormon ini akan bekerja kepada sel hepar, gitu ya, sel hepar, untuk mengubah insulin itu menjadi glikogen. Nah, bagaimana caranya? Ya, proses inilah yang disebut dengan proses-proses yang untuk mencapai tujuan daripada homeostatik agar gula darah itu tetap bisa stabil. Jangan terlalu tinggi, karena terlalu tinggi di dalam darah itu membahayakan sehingga hormon insulin ini bekerja. Nah, hormon insulin ini selalu bekerja ketika ada makanan dalam perut, ya, GI tract, karena dari situ akan menghasilkan glukosa sehingga terjadi hiperglikemia. Hiperglikemia ini akan memicu pengeluaran hormon insulin agar supaya diubah menjadi glikogen di dalam hepar dan juga di dalam sel-sel otot. Nah, itu sebetulnya pekerjaannya adalah hormon itu. Ya. Jadi satu arah saya sampaikan, ya. Karena ada juga dua arah. Karena pada saat tertentu hormon glukagon bisa keluar juga. Misalnya kalau sudah istirahat, tidak ada makanan lagi dalam tubuh, ya, dalam GI tract, ya, tidak ada lagi makanan, maka terjadi hipoglikemi dalam darah, ya, dan hipoglikemi dalam darah ini akan memicu, ya, sel alfa pankreas, ya, menghasilkan hormon glukagon namanya, ya, ya. Hormon glukagon ini akhirnya yang akan memicu terjadinya, ya, gluconeogenesis, ya. Gluko berarti glukose. Jadi pembentukan glukose yang baru, ya, yang tadinya berasal dari glikogen tadi dirubah lagi menjadi glukose untuk memenuhi kekurangan glukose di dalam darah. Itu dia. Itu dia mekanismenya, bolak-balik seperti itu. Kalau di dalam sistem GI tract-nya sudah tidak ada lagi makanan, sehingga akhirnya tubuh stabil terus glukosa di dalam badan, ya, dalam keadaan makan dan sesudah makan itu akan distabilkan oleh hormon-hormon ini, ya. Nah, sel surface receptor action digambarkan seperti ini, ya. Jadi setiap hormon, ya, katakanlah ini water soluble hormon, ya, yang supaya gampang, ya, maka dia akan sampai kepada permukaan sel. Di situ ada reseptornya. Nah, reseptor menerima sinyal-sinyal ini, ya, seperti saraf, ya. Lalu terjadi efektor, yaitu memanggil second messenger, ya, protein, ya, second messenger protein yang tadi disebut kinase itu, ya, protein kinase, ya.
yang akhirnya akan bekerja di dalam sistem sitosol ini. Di sini ya, ini cellular trafficking ya, enzymes ya diaktifasi ya, memproduksi apa dan sebagainya yang dibutuhkan ya, gitu. Ya. Atau dia bisa juga memproduksi protein-protein di dalam sel itu. Nah, ini gambarannya seperti itu ya. Oke. Sekarang regulasinya ya. Regulasi pada pengeluaran hormon ya. Sensing and signaling ya. Itu tubuh biologi itu membutuhkan suatu sense ya. Signaling, sense ya. Suatu apa namanya? Bisa menanggapi apa atau bukan menanggapi, sesuatu yang perlu ditanggapi. Sense itu sesuatu yang sesuatu apa namanya yang akan bisa ditanggapi. Signaling itu artinya tanggapan. Kalau ini sesuatu yang bisa menimbulkan tanggapan. Nah, itu dia sense. The endocrine system sends out a signal to a target cell, ya, whose action addresses the biological need. Nah, jadi hormon itu ya dia akan bisa ya memberikan suatu sinyal-sinyal pada target-target organ ya agar supaya target organ itu bisa menimbulkan suatu reaksi biological needing ya need ya yang dibutuhkan oleh tubuh itu ya. Seperti itu ada gambarannya ya. Jadi kata kuncinya adalah ini stimulus respons sistem adalah seperti resep of stimulus ya, menerima rangsangan ya, kemudian mensintese dan mensekresi hormon itu adanya jalurnya, kemudian delivery of hormone to target cell ya. Jadi mengirimkan hormon-hormon itu kepada target cell, kemudian evoking target cell respon ya, itu membangkitkan ya target cell, respon target cell apa itu ya sesuatu yang dikehendaki oleh biological need itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan degradasi of hormon ya. Degradasi artinya tidak lagi dibutuhkan hormon itu ya, bisa berupa negatif feedback ya itu atau positif feedback. Ya, degradasi dalam hal ini hormon itu sudah tidak dibutuhkan, dihentikan pengeluarannya, nanti hormon itu sendiri yang masih ada sisa akan terdegradasi, ya, terurai, ya, sehingga dia tidak bisa lagi berperan sebagai hormon itu. Nah, ini regulasi hormon itu ya. Jadi pertama, ya, tubuh itu atau target sel organ itu menerima stimulus, kemudian ada sintese dan sekresi hormon dari tubuh, ya dari atas misalnya dari hipotalamus tadi ya. Nah, kemudian delivery of hormone to target cell, menyampaikan hormon-hormonnya kepada target cell, ya sampai kepada misalnya suprarenal seperti itu ya. Kemudian evoking target cell respon, ya. Suprarenal mengeluarkan hormon epinefrin atau norepinefrin gitu ya. Nah, setelah epinefrin dan norepinefrin itu keluar, hormon epinefrin itu bekerja untuk apa? Misalnya denyut jantungnya ditingkatkan, ya tekanan darahnya dinaikkan, seperti itu. Denyut nadinya ditingkatkan gitu. Kalau itu sudah tercapai sudah, ya maka hormon itu dihentikan, ya hormon dari hipotalamus itu dihentikan dengan mekanisme feedback negatif, ya maka berhenti sudah pengeluaran hormon itu. Nah, hormon yang sisa ini akan didegradasi, gitu ya. Nah, itu anunya pekerjaan pada hormon itu. Nah, ini gambar-gambarannya ya. Kita lihat hipotalamus, ya lihat top, ya dari top di kepala, kemudian down sampai ke suprarenal ini contohnya, ya.
Kemudian hipotalamus ini turun dulu ke pituitary gland, hipofise, ya. Kemudian dari hipofise juga bisa dari hipotalamus bisa juga menuju ke kelenjar tiroid, ya. Ada timus dan juga adrenal gland atau suprarenal, ya, adrenal. Nah, misalnya ini tadi saya katakan jantung, ya, suprarenal, jantung bagaimana? Nah, ditingkatkan dan sebagainya, ya. Kontraksinya ditingkatkan, tekanan darah dinaikkan, sehingga aliran darah akan lebih lancar. Itu contohnya, ya. Kalau itu sudah tercapai, maka feedback negatifnya akan dikerjakan, ya. Maka tidak ada lagi pengeluaran dari hipotalamus, dan juga sisa hormon daripada epinefrin juga akan diuraikan, ya. Seperti itu. Nah, ini kawan-kawan hipofise, ya. Ya. Kemudian, nah ini tadi gambaran daripada saya ceritakan mengenai hormon hipotalamus, ya, organ hipotalamus dan organ pituitari, ya, atau organ hipofise, ya. Nah, ini hipotalamus, ya, ada sel-sel pada hipotalamus ini adalah neuron-neuron, ya, neuron-neuron, ya, yang bisa memproduksi hormon, ya. Contohnya ADH, ya, itu. Dia akan mengalir hormonnya itu melewati akson, ya, dan dikeluarkan melalui sinapsnya di dalam kelenjar hipofise, ya, itu. Nah, ini ada istilah namanya portal veins, ya, sistem portal, nah, gitu. Nah, ini gambaran seperti ini, ya. Nah, jadi di hipofise ada hormon dikeluarkan, kemudian sampai di hipofise, jadi di sini akan keluar dikeluarkan hormonnya, sehingga kelenjar-kelenjar ini akan menghasilkan hormon yang lain, ya, yang digunakan oleh tubuh. Seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu. Kemudian nih bagian anterior dan ini bagian posterior dari hipofise. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh hormonnya, kembali lagi ke atas di sini, ya. Apakah ada? Nih, ada anterior, ya. Anterior hipofise itu contohnya ACTH, TSH, GH, PRL, FSH, ya, itu, ya. Sedangkan posterior hipofise mengeluarkan ADH, rilis oksitosin dan ADH, nah, itu. Jadi yang dari hipotalamus menuju ke hipofise itu namanya neurohormon, ya, golongan neurohormon. Tapi yang dikeluarkan oleh hipofise itu sudah hormon yang murni, bukan kategori neurohormon lagi. Seperti ADH itu sudah hormon yang murni. Kemudian satu lagi selain ADH, apa namanya ini? Oksitosin, itu hormon yang murni, ya. Kalau yang keluar dari hipotalamus menuju ke pituitari itu namanya hormon neurohormon. Nah, itu, ya. Nah, jadi sesuatu yang apa namanya, kompleks dan unik, ya, pekerjaan hormon ini. Mengapa melibatkan neuro? Ya, Tuhan yang menciptakan itu, tapi kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa hormon itu ternyata ada dikendalikan oleh saraf, gitu, ya. Ada saraf yang terlibat, ya. Karena
di luar lingkungan eksternal itu berupa stimulus itu akan mempengaruhi saraf. Ya, saraf itu agar supaya dia bisa mempengaruhi hormon, maka saraf itu sendiri memproduksi hormon, ya, hormon neurohormon yang akhirnya dialirkan ke dalam kelenjar hipofise tanpa melewati darah, tapi melewati sel sarafnya sendiri, gitu ya. Nah, di situ dia akhirnya neurohormon ini ya akan bekerja di dalam kelenjar hipofise, di mana yang anterior hipofise akan mengeluarkan hormon ACTH, TSH, ya, LH dan NSH, ya banyak ya. Ada ACTH, TSH, GH, RL, FSH, ya, LH, NSH, gitu ya. Nah, yang anterior besar ya, banyak itu hormon di sana ya. Kemudian yang posterior dia menghasilkan oksitosin dan ADH. Seperti itu. Ya, jadi adik-adik tolong didalami lagi sehingga adik-adik bisa paham ya pekerjaan daripada hormon ini. Jadi hubungan antara neuro dengan hormon di sini ya. Antara hipotalamus dengan hipofise itu. Yang paling nyata kelihatan. Tapi ada juga hubungan-hubungan yang di tempat yang lain, ada hubungan seperti itu juga ya. Oke. Apa itu hipotalamus? Hipotalamus adalah main releasing control of pituitary secretion. Ya. Production of hormones of posterior pituitary, ya seperti itu ya. Ya, jadi many other control centers here, ya. Jadi semua kontrol-kontrol hormon itu berpusat di sini, hipotalamus. Betul. Apakah hipotalamus itu menjadi pusatnya? Betul. Ya. Apakah dia bisa mengendalikan? Iya, betul bisa. Ya. Kalau dia membutuhkan, dia akan produksi neurohormon, ya, itu. Nah, contohnya di sini ada ANS, ya, hunger, thirst, ya, thirst, house, temperature, biological clock, ya, circadian, ya, biological clock itu artinya circadian. Nah, ini sini dia hipotalamus, tepatnya. Nama lain daripada itu general name releasing or inhibiting hormone or factor, ya. Itu hipotalamus itu punya julukan nama lain, dia sebagai penghambat atau bisa juga sebagai pencetus ya hormon-hormon ya. ANS ya, ya. ANS ini singkatan daripada autonomic nervous system ya. Supaya adik-adik nggak bertanya lagi ya, gitu ya. Jadi itu otonomik ya. Nah, hipotalamus itu memproduksi hormon buat apa sih? Ya, pertanyaannya seperti itu. TRH, ya, thyrotropin releasing hormone. GnRH, ya, gonadotropin releasing hormone. Ya, GnRH itu apa itu ya? Gonadotropin berarti dia mengenai perkelaminan ya. Jadi seorang anak-anak tumbuh menjadi dewasa karena ada peran gonadotropin releasing hormone GnRH ya. Nah, kemudian kortikotropin releasing hormone, growth hormone ya. Ini hormon-hormon yang diproduksi oleh hipotalamus. Ini hipotalamus di mana letaknya? Ya, itu sel-sel saraf isinya nih ya. Tapi dia memproduksi hormon-hormon ini ya. Adanya di pusat di otak ya. Kemudian prolactin inhibiting hormon, prolactin releasing hormon seperti itu ya. Banyak hormonnya ternyata 1 2 3 4 5 6 7 ya. Itu hormonnya ya, kira. Kemudian anterior pituitary ya. Hipofise anterior. Tadi sudah saya singgung ya. Ya, dia itu mengeluarkan ST or GH ya. Somatotropin atau growth hormone ya. Kalau hipotalamus kan hormon releasing growth ya, growth hormone releasing.
Tapi kalau hipofisenya growth hormon, hormon yang sungguhan, ya, sesungguhnya. Ini mengontrol metabolisme dan growth. Ya, seseorang bisa metabolismenya meningkat dengan optimal oleh karena hormon ini. Ya. Kalau orang kekurangan hormon growth hormon, ya, maka orangnya kerdil, gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau growth hormonnya eksesif, meningkat sekali, maka orangnya menjadi besar sekali, seperti raksasa, ya, gigantisme contohnya. Nah ini ya karena growth hormon. Begitu juga prolaktin untuk hormon mengeluarkan air susu ibu, gitu ya. Nah, kemudian anterior, ya, pituitary, ya, contohnya seperti ini ya. Jadi adik bisa pelajari semuanya ini ya. Ini gambaran anunya, adik bisa pelajari ini ya. Nah ini contohnya ya, ini ya. Seorang ibu yang baru melahirkan, kalau dia ada individu ibu-ibu itu baru melahirkan tidak mengeluarkan air susu ibu, tapi begitu ada isapan dari bayi, nah, maka isapan ibu itu otomatis mengeluarkan air susu ibu. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya digambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, ya, jadi isapan pada bayi di jalur merah ini, ya, itu jalur saraf, ya, akan sampai kepada posterior pituitary, hipotalamus posterior, untuk bisa mengeluarkan oksitosin. Oksitosin ini masuk ke dalam kelenjar mama, kelenjar susu ibu, sehingga air susu ibu itu akan dikeluarkan. Nah, sehingga bayi itu akan mendapatkan susunya. Ini jalur saraf, ya, jalur saraf, nerve pathway. Ya. Tapi juga ada jalur prolaktin, ya, prolaktin yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofise anterior. Nah, prolaktin ini memang dia tadinya sudah memproduksi air susu ibu, tetapi dia tidak bisa keluar air susu ibunya ini sebelum ada isapan bayi. Nah, jadi pertama yang biru ini dulu sebetulnya sudah ada sebelumnya, ya, prolaktin. Kemudian karena ada mekanisme suction dari bayi, maka air susu ibu itu keluar. Ini individual sifatnya ya. Karena ada juga orang yang baru melahirkan, bahkan belum melahirkan, ya, sudah keluar air susu ibunya, ya, itu ya. Jadi yang belum keluar air susu ibunya ini digambarkan seperti ini. Oke, saya kira adik bisa paham ya. Nah ini grafik-grafiknya, ya. Nah prolaktinnya lebih awal dulu keluar, ya, dikeluarkan oleh pada waktu masa kehamilan, ya, kehamilan 20 minggu, 30 minggu, ya, 40 minggu seperti itu ya. Nah, tapi dia belum menetes air susu ibunya. Tapi oleh karena ada suction, maka keluarlah lebih banyak lagi. Nah, bagaimana halnya kalau misalnya bayinya meninggal pada waktu lahir karena tidak ada suction, maka otomatis ya pengaruh produksi prolaktinnya akan terus turun. Gitu. Ya, begitu juga air susu ibunya menurun. Ya, ini skema ini, grafik ini menggambarkan yang normal ketika ada bayi melakukan suckling. Dan juga ketika tidak ada suckling. Ya, ketika bayinya mati, ya air susunya juga secara drastis akan turun produksinya. Itu ya gambarannya. Oke.
Nah, ada mekanisme stimulasi dan juga inhibisi. Stimulasi artinya memacu, inhibisi artinya ya menghentikan, menghambat. Ya, itu. Nah, jadi gambaran seperti ini. Oke, saya tidak jelaskan lebih jauh karena saya mau masuk ke apa namanya ke diabetes ya. Tunggu dulu, saya mau cari dulu tuh ya. Nah, pankreas ya. Tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang pankreas ya, adik-adik ya. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, kemudian dari lambung kemudian sampai ke duodenum ya. Dari duodenum akhirnya masuk ke ileum ya, kemudian jejunum. Lanjut ke kolon ya, gitu ya. Nah, ini ada proses-proses pencernaan di situ dalamnya ya. Kemudian proses-proses pencernaan ini di situ juga ada enzim bekerja, ada hormon juga bekerja di situ seperti yang saya jelaskan pada lecture di blok 3 ya. Nah, waktu itu belum sampai saya berbicara banyak tentang pankreas ya. Pankreas ini penting ya. Nah, organ pankreas ini secara anatomi dibagi dua ya. Korpus pankreas ya, dan juga kauda pankreas ya. Nah, boleh juga ada yang bagian ismus macam-macam ya. Pendek kata dua bagian itu. Yang bagian korpus ya dan sebagainya itu berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim pencernaan. Yang bagian kauda berfungsi untuk mengeluarkan hormon-hormon. Hasil daripada pencernaan makanan itu supaya dilanjutkan menjadi energi simpanan. Ya, glukosa disimpan menjadi glikogen, itu namanya energi simpanan, storage energy, ya, itu. Nah, itu yang disebut dengan proses glikogenesis, ya, glikogenesis, yaitu proses berubahnya glukosa menjadi glikogen. Itu dipicu ataupun dirangsang oleh hormon namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini dihasilkan oleh sel-sel beta. Ya. Nah, ketika sudah habis makanan dalam sistem pencernaan, maka tidak ada lagi glukosa yang masuk ke dalam darah yang berasal dari pencernaan. Sehingga glukosa pada awalnya stabil, tapi lama-kelamaan dia akan habis. Nah, ketika dia habis, dia membutuhkan stabilitas glukosa juga dalam darah. Maka dia memerlukan glukosa yang berasal dari glikogen ini, dirubah lagi menjadi glukosa. Itu prosesnya namanya gluconeogenesis. Ya. Gluconeogenesis ini dipicu oleh hormon pankreas juga yang berasal dari sel-sel alfa, namanya glukagon. Itu ya, adik ya. Jadi jangan nanti sampai salah mengerti. Ada pertanyaan ini, bingung ini mana fungsinya insulin, mana glukagon ya. Nah, ada juga sel-sel yang lain di dalam pankreas namanya sel-sel delta atau somatostatin ya. Itu hormon somatostatin ya,
atau GHH diproduksi oleh sel-sel beta. Ya. Ada juga amilin, ya sedikit ini ya, yang paling besar kan insulin, dikeluarkan juga oleh beta sel, gitu ya. Nah, insulin ya yang dikeluarkan oleh hormon beta sel ini adalah hormon untuk feasting, hormon ya yang berasal dari beta sel from Pulau Langerhans ya, Island of Langerhans ya. Jadi Island of Langerhans dari sel-sel Pulau Langerhans namanya. Ya. Jadi dia ya allows glukosa to enter the cell, artinya mengubah glukosa ya ke dalam sel, mengupayakan supaya glukosa itu bisa masuk ke dalam sel, tapi bentuknya berubah menjadi glikogen, ya. Yaitu ketika glukosa meningkat, ya maka itu harus meningkat juga pembentukan glikogennya itu, ya. Jadi increased glucose uptake into the tissue, ya seperti itu ya. Kemudian hormon insulin itu juga mempengaruhi transporter glukosa, ya. Jadi mempercepat terjadinya glucose transporter itu. Nah, hormon insulin ini juga disebut dengan energi, ya, storage energy, ya. Dia membangun energi simpanan. Gitu. Bahkan ya dikatakan juga bisa membangkitkan energi ketika glukosa itu masuk ke dalam sel, kemudian sel itu juga akhirnya melakukan suatu di dalam mitokondria, ya itu bisa terjadi proses pembakaran, ya energi sehingga pembakaran glukosa sehingga menghasilkan energi, ya. Rumusnya ini nanti adik bisa pelajari di biokim, ya. Nah, kemudian dia bekerja untuk metabolic proses, yaitu meningkatnya glikogen sintese, ya, kemudian meningkatnya fat sintese, dan juga meningkatnya protein sintesa. Ini hormon insulin ini, ya, meningkatkan glikogen sintese, artinya orang itu mempunyai cadangan glikogen yang bagus di dalam badannya. Insulinlah yang mengerjakannya. Kemudian fat sintesenya juga meningkat, sehingga tubuhnya itu dia tidak kurus, ya, tidak langsing, ya, tapi ya dia sedikit ya agak gebuk gitu ya, tapi tidak overweight, ya itu, tidak juga obesitas, tidak, ya. Nah, ini maksudnya seperti itu, yang normalnya seperti itu. Kemudian meningkatkan protein sintesa juga, membentuk protein-protein tubuh. Nah, sehingga otot-ototnya orang ini juga akan mengembang dengan baik, ya. Kalau adik-adik melihat orang fitness dan sebagainya itu otot-ototnya berkembang, hormon insulin besar pengaruhnya, ya. Kalau orang diabetes langsung disuruh fitness susah dia, karena tidak akan bisa ototnya berkembang dengan baik dan juga ototnya bisa berfungsi dengan baik, ya, sehingga susah sekali, ya. Maka biasanya kalau orang diabetes itu ototnya mengecil, ya, itu. Kemudian fatnya juga menurun sehingga orangnya kurus. Glikogen sintesanya, cadangan energinya menurun juga, akibatnya badannya lemes, gitu ya. Nah, insulin juga mempengaruhi growth, pertumbuhan, ya. Jadi fungsinya banyak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, itu. Nah, jadi kemudian glukagon itu hormon of fasting. Jadi hormon yang ketika berpuasa dia akan bekerja, sedangkan insulin dia bekerja pada waktu feasting, artinya sudah makan, ya. Oke, nah inilah gambarannya lagi, ya. Jadi
5 unsur ini yang dipenuhi oleh insulin. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi insulin ini keluar dari beta sel, ya, maka dia akan meningkatkan rate of glucose transport itu target sel. Meningkatkan transport glukose di dalam sel. Ya. Jadi bukan hanya dalam darah dia naik, sesudah dalam darah naik, maka dia akan diupayakan glukose itu masuk ke dalam sel. Adik tahu kalau sel itu mempunyai membran sel. Nah, insulin itu sanggup mempengaruhi membran sel sehingga glukose itu bisa masuk ke dalam sel. Bagi orang yang sehat loh ini, ya. Begitu juga bisa meningkatkan rate glucose utilization and ATP generation. Jadi bisa meningkatkan glukose yang utilization yang bermanfaat. Ya, meningkatkan pemanfaatan glukose maksudnya ya. Dan juga ATP generation, jadi pembentukan ATP. Jadi orang yang punya insulin yang bagus, tenaganya pasti bagus, ya, powernya pasti bagus. Kalau orang yang powernya sudah menurun dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan sudah ada masalah dengan insulin, ya. Teristimewa usia-usia di atas 40 tahun, ya. Sekarang ini. Kalau dulu kan 45 tahun ya. Sekarang sudah maju lagi 40 tahun. Hati-hati ini ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, increase conversion of glucose to glycogen, meningkatkan konversi dari glukose menjadi glikogen ya di dalam liver maupun di dalam skeletal muscle. Nah, ini cadangan energinya bagus ya. Kemudian keempat, increase amino acid absorption and protein synthesis. Jadi dia meningkatkan ya absorpsi asam amino. Sehingga tubuhnya betul-betul bukan hanya kuat tapi juga ya tidak kekurangan protein. Ya, semua bagus, rambutnya bagus, ya jantungnya bagus, semua penampilannya bagus. Ya karena proteinnya yang prima ya, disintesis dalam tubuh. Kemudian increased triglyceride sintese, ya, adipose tissue. Jadi triglyceride itu diupayakan menjadi optimal baik, ya. Ya, tahu dari triglyceride itu, ya, minyak atau lemak, ya, triglyceride itu menjadi adipose tissue, menjadi timbunan-timbunan lemak yang bagus di dalam tubuh. Ini dikerjakan oleh insulin. Oleh karena itu, insulin adalah hormon yang sangat vital di dalam tubuh manusia ini. Hormon ini sampai sekarang belum tergantikan ya oleh obat-obatan medikamentosa, kecuali insulin produk sintetik ya bisa menyamai insulinnya tubuh manusia. Tapi obat-obat yang lain anti diabetes misalnya belum ada yang mampu menyamai fungsi daripada insulin ini. Karena itu banyak orang-orang yang memilih terapi dengan insulin, terutama mereka yang sudah di atas 60 tahun ya. Ya, dia memilih insulin saja. Karena apa? Obat oral anti diabetes atau obat anti diabetes yang lain yang non insulin itu efeknya tidak menyamai insulin, bahkan bisa memberikan efek-efek samping yang tidak dikehendaki. Oke, nah kalau ini sudah tercapai maka akan mengakibatkan blood glucose concentration decline. Ya. Yang tadinya di sini meningkat blood glukosanya menjadi decline, artinya menurun. Decline dalam artian normal. Ya. Nah, kalau ini yang disebut dengan homeostatic restore. Ya. Yang mengakibatkan normal glukose level dalam darah antara 70 sampai 110 mg per
gitu ya. Kemudian ya ketika misalnya ada peningkatan glukose darah ya dalam keadaan-keadaan tertentu ya, habis makan gitu misalnya ya, maka beta cell secretion insulinnya akan dipicu lagi untuk mengikuti keadaan seperti ini ya. Ini disebut dengan homeostatic normal glucose level ya, antara 70 sampai 110 mg/sen. Nah, ini tentang metabolisme yang dipengaruhi oleh hormon insulin ya adik-adik. Ini penting di lapangan ya, adik pegang ini ya, fisiologik ini pegang. Ketika nanti adik sudah di klinik ya, praktek misalnya gitu ya, koas, melihat kadar gula darah ya, wah lebih baik ini ya. Ini ada juga ketentuan-ketentuannya, habis makan gula darah puasa, gula darah sesudah makan 2 jam, ya 2 jam sudah makan. Ada juga gula darah yang diambil sewaktu-waktu, gula darah sewaktu. Ya kalau kisarannya seperti ini saja itu sudah dalam keadaan normal ya. Kalau dia habis makan naik sedikit sampai 140 mg/sen itu masih dalam keadaan normal. Tapi kalau sudah lebih dari itu, berarti ada sesuatu yang masalah ya, terhadap insulinnya. Itu yang sering disebut dengan insulin resistensi ya, insulin resistensi. Nah, saya kira memang demikian dulu ya. Ini ya, ini insulin defisiensi. Sering juga didefinisikan insulin resistensi. Insulin defisiensi berarti kekurangan insulin. Kalau insulin resistensi, insulinnya cukup tapi dia mengalami resistensi oleh target sel seperti itu ya. Kalau defisiensi berarti produk insulinnya yang kurang. Nah, hasilnya sama saja, baik insulin defisiensi maupun insulin resistensi, sama-sama ya itu lipolisisnya meningkat. Ya. Bukan lagi membentuk lipogenesis gitu ya. Nah, maka akan terjadilah seperti keadaan acidified blood. Jadi darah lebih asam. Acidified, asid, lebih asam. Atau dengan kata lain, pH darah ya menurun. Ya, pH darah. Jadi pH darah itu menurun. Nah, kemudian protein breakdown meningkat. Akibatnya orangnya bisa kurus ini ya. Lipolisis meningkat juga kurus semuanya. Nah, kemudian plasma glukosanya meningkat. Kalau plasma glukosanya meningkat, apa tandanya? Maka terjadilah istilah-istilahnya glukosa itu harus dikeluarkan dari dalam darah. Itu disebutkan osmotic diuresis. Ya. Karena banyak glukosa dikeluarkan lewat kencing, maka air juga ikut di dalam air kencing itu ya, dengan glukosa. Maka terjadilah banyak kencing. Ya. Banyak kencing, dan kencingnya mengandung gula, rasa manis, itu ya. Kalau diuji dengan tes urine, ya kelihatan ya hasilnya. Ya, kemudian menurunnya plasma volume. Volume plasma menurun karena banyak airnya keluar, terbuang. Nah, kalau terbuang, berarti dia dalam darahnya itu kekurangan air. Kekurangan air itu kan bisa menimbulkan rasa haus sebenarnya. Maka timbullah keinginan untuk minum. Nah, tadi banyak kencing, banyak minum, ya. Kemudian arterial blood pressure menurun, tekanan darahnya menurun. Nah, orangnya lemah juga. Menurunnya juga aliran darah ke dalam otak. Itu dampak-dampak ikutannya ya, selanjutnya seperti itu. Kalau aliran darah ke otak menurun, kira-kira apa yang terjadi?
Jadi orang ini tidak akan mampu berpikir dengan baik. Sering disebut dengan pra-Alzheimer, ya. Kadang-kadang lupa ini, lupa itu. Kalau ini berlangsung lama-kelamaan betul-betul menjadi Alzheimer prekok, ya. Alzheimer yang terjadi jauh lebih awal, ya, lebih dini. Nah, ini mengenai insulin defisiensi. Ini keadaan ini yang disebut dengan diabetes. Nah, oke lah. Saya bicarakan sampai di situ saja. Nah, ya. Yang lainnya sudah adik bisa pelajari saja yang lain karena diarahkan oleh tim pengarah di blog di sini bahwa diabetes itu akan menjadi sorotan utama karena apa? Karena diabetes itu sudah meramah ke seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, ya. Dan hampir menghinggapi umur-umur usia-usia produktif, bukan hanya lansia, tapi juga usia-usia produktif. Nah, ini adik-adik akan berhadapan banyak sekali dengan diabetes. Saya menekankan lecture sekarang itu tentang metabolik dan diabetes itu. Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Saya akan persiapkan lecture yang kedua. Ya. Kalau ada adik yang mau bertanya, silahkan adik bertanya ya.